Cek, 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 cek. Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Udah nggak bisa pakai wifi tetangga, passwordnya diganti. Kasian. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Edge of Tomorrow yang dibintangi oleh abang-abangan saya, yaitu Tom Cruise, di mana film ini berhubungan dengan waktu. You know waktu, time is money. Money is asset. Saya tidak akan banyak spoiler di opening, takutnya akan mengurangi esensi dari alur ceritanya. Jadi langsung saja, kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, lupakan mantan, cari tantangan baru, cukur kumis bawah, tanamkan visi misi pegadaian. Selamat menonton dan cekicot. Pada tahun di mana planet bumi didatangi oleh bangsa alien yang turun tanpa permisi, seluruh umat manusia bersatu dan melawan untuk mempertahankan keeksistensiannya. Selama 5 tahun berjuang, akhirnya mereka menemukan secercah harapan dengan diciptakannya baju tempur yang dianggap bisa memperbesar peluang kemenangan umat manusia. We will be victorious. We fight. That's what we do. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Cage, di mana dia sering tampil di TV dengan berperan sebagai mayor untuk menyemangati seluruh tentara di muka bumi. Namun pada kenyataannya, Cage tidak lebih hanya seorang lulusan manajemen pemasaran yang digunakan media untuk menjadi pelopor semangat juang. Sang jenderal yang menganggap bahwa dia adalah prajurit sungguhan, meminta Cage untuk terjun ke lapangan dan sesuai izin dari atasannya, Cage tidak bisa menolak perintah tersebut. Hingga saat Cage akan kabur, dirinya ditangkap dan dipaksa untuk berperang di sana. Saat sadar, Cage sudah berada di markas militer, di mana di situ adalah tempat latihan para prajurit, sekaligus markas utama di mana semua prajurit di sana sudah siap untuk bertempur dan mati dalam pertempuran. Ini adalah Sersan Farrell dan beliau merupakan pimpinan pasukan di sana. Meski sudah mengaku sebagai mayor dan mengatakan bahwa dia salah ditempatkan, Sersan Farrell tetap membawa Cage menuju ke lokasi pasukan J. After you. You're not taking me to your phone, are you, Sergeant? No, I'm not. Di situ terlihat bahwa anggota pasukan J baru saja selesai berjudi dan Sersan pun menghukum mereka untuk menelan kartu remi tersebut. Crack 'em, ass. Through readiness and discipline, we are masters of our fate. Ready. Private Cage is under delusion does not belong here. We must dissuade him of this delusion. Hingga saat fajar menjelang, seluruh pasukan dipakaikan baju tempur berteknologi tinggi untuk langsung berperang melawan para alien tersebut. Cage yang belum pernah sama sekali berada di medan perang, hanya bisa culak-cilek dengan situasi tersebut. Listen, man. I've never been in one of these. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang prajurit wanita di mana dia dianggap sebagai pahlawan karena sudah membunuh ratusan alien dan berhasil memenangkan beberapa wilayah yang ada. Wanita tersebut bernama Rita. Bloody hell, it's the full metal. Saat sudah berada di pesawat, Cage pun nampak sangat panik dan itu diperparah saat dirinya tidak tahu cara membuka pengaman yang terdapat pada baju tempurnya. Hingga saat mereka semua akan terjun, tiba-tiba pesawat terkena tembakan hingga mereka harus turun dengan cepat. Go, let's go! Cage, slow ball down! Ketika sudah berada di medan perang, Cage pun melihat banyak sekali pasukan yang tewas dan situasi tersebut benar-benar sangat mengerikan baginya.
Dan saat sudah mendekat ke area musuh, Cage pun melihat Rita sedang bertarung dengan alien tersebut, di mana bentukan alien di film ini tidak seperti jadu atau preketek, melainkan memiliki fisik dan kemampuan yang sangat amat mematikan. Ketika Rita dan Cage saling bertatapan dengan diiringi musik dramatis bebas copyright, tiba-tiba Rita terkena tembakan dan tewas saat itu juga. Setelah kembali bersama kelompoknya, Cage pun masih dibuat bingung bagaimana cara mengaktifkan senjata di baju tempurnya, hingga saat alien muncul dan membantai kelompoknya, Cage pun mengambil bom milik rekannya dan meledakkan si alien tepat di atas tubuhnya, yang membuat darah si alien tumpah dan masuk ke dalam tubuh Cage yang sedang sekarat. Dikira sudah mati, ternyata saya salah. Faktanya, Cage terbangun kembali tepat saat dirinya baru bangun dari pingsannya. Kaget kan? Hingga bisa disimpulkan bahwa darah si alien membuat Cage bisa mengulangi waktu dan kembali ke waktu terakhir dia sadar. Entah bagaimana itu bisa terjadi, tapi Cage benar-benar bingung dan terus memastikan apakah itu hanya sekedar mimpi. Tetapi saat semua kejadian sama seperti yang dialami sebelumnya, di situ dia yakin bahwa semua ini adalah nyata. Crack of my ass. Greatness and discipline, we are masters of our fate. Remember, hit the street. Hingga saat kembali ke medan perang, di situ Cage mencoba menyelamatkan Rita, namun saat Cage terkena tembakan, Rita justru mengambil sumber tenaganya dan meninggalkannya di sana, lalu mati oleh alien yang muncul. Holy fuck! Dan ya, Cage kembali terbangun di tempat semula. Setelah yakin bahwa apa yang dialaminya benar-benar nyata, Cage pun menjelaskannya kepada Sersan Farrell dan semua anggota di kelompoknya, namun hal itu justru membuat mereka jengkel dan terpaksa harus menutup mulut Cage. 1 minute! The ship is about to explode! Saat di medan perang, Cage pun dengan pedenya berlari karena sudah mengalami kejadian itu sebanyak 2 kali. Namun sial, dia harus tertabrak oleh sebuah mobil. Dari situ Cage pun berkali-kali tewas dan hidup kembali, hingga saatnya dia berhasil menyelamatkan Rita dan dengan mudah bisa membunuh beberapa alien yang muncul. Melihat hal itu, Rita nampak terkejut dan sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada Cage, di mana itu ternyata terjadi kepada dirinya juga. Hingga saat mereka akan tewas, Rita meminta Cage untuk menemuinya setelah bangun. What? Come find me when you wake up. Dari situ, Cage pun menghadapi situasi lebih tenang hingga membuat semua orang kebingungan. Good news is there's hope for you, Private. It's good to meet you. Keys in the left pocket. Thank you, Sergeant Farrell. Tak lama, Cage pun akhirnya memutuskan untuk menemui Rita di tempat latihannya. Yes? Saat ditanya kenapa Cage menemuinya, Cage pun menjawab bahwa Rita sendirilah yang menyuruh untuk menemuinya. Who said you could talk to me? You did. Tomorrow, at the beach. You do know what's happening to me. Come with me. Pada akhirnya semua terjawablah sudah bahwa ternyata Rita juga mengalami hal yang sama seperti Cage, dan kemampuan itulah yang membuat Rita bisa membunuh ratusan alien dan memenangkan beberapa wilayah hingga berhasil dianggap pahlawan. Selanjutnya Cage dibawa ke tempat seorang ilmuwan bernama Dr. Carter, di mana si Carter ini sudah memahami sedikit tentang apa yang terjadi pada Cage. Faktanya, alien tersebut memiliki kemampuan untuk bisa melihat masa depan seperti mengulang waktu apa yang terjadi oleh Cage, dan entah bagaimana caranya, saat darah si alien masuk ke dalam tubuh Cage, kemampuan si alien itu menular kepada dirinya hingga bisa mengulang kembali waktu yang sudah lampau. Yang anjing apa sih? Rita menjelaskan bahwa dia juga sempat memiliki kemampuan itu, namun sekarang sudah hilang saat dirinya mengalami luka parah dan kehilangan banyak darah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa agar Cage bisa terus memiliki kemampuan tersebut adalah harus mati dengan cepat dan jangan sampai mengalami pendarahan. Carter pun memiliki teori bahwa para alien tersebut memiliki
sebuah otak atau semacam otak yang terletak di sebuah tempat, di mana otak atau bisa disebut Omega inilah yang mengendalikan para alien tersebut. Dan satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menemukan otak aliennya atau Omega ini, kemudian menghancurkannya, sehingga semua pasukan alien yang ada bisa dikalahkan tanpa harus membunuhnya satu persatu. Dan satu-satunya cara agar Cage bisa melakukan itu adalah dirinya harus mati berulang kali untuk mengetahui di mana lokasi induk itu berada. How do I control it? You have to die. Dan karena Cage tidak memiliki kemampuan bertempur, Rita pun siap untuk melatihnya sampai Cage benar-benar bisa melakukannya. I think I broke something. Now listen carefully. You get injured on the field, you better make sure you die. Dari situ Cage pun berulang kali tewas dan bangun, kemudian tewas dan bangun kembali hingga ratusan kali, sampai di suatu titik dia mendapatkan penglihatan tentang lokasi di mana otak alien itu berada. Dan jika dilihat, lokasi otak alien tersebut berada di sebuah bendungan yang merupakan tempat alien itu muncul. Namun masalahnya, untuk bisa sampai ke sana, Cage harus bisa lolos dari para alien yang berada di medan perang. Training is over. I'll see you tomorrow. What next? Where are we going? How far did we make it? I thought stepping left, ducking, just for the record. You're not being specific, you understand? You need to be specific, otherwise I'm dead. Have I got something on my face? Hingga saat Cage sudah lelah dengan semua ini, dia pun memutuskan untuk menyerah dan pergi dari markas tersebut. Sampai di kota, justru Cage akhirnya sadar bahwa jika dia menyerah, para alien tersebut ternyata berhasil sampai di kota dan membunuh warga di sana. Dari situ Cage pun semangat kembali untuk bertarung, dan setelah ratusan kali latihan, akhirnya Cage berhasil memiliki kemampuan bertempur yang cukup hebat. Hal itu pun dibuktikan saat dirinya di medan perang, di mana Cage dan Rita berhasil membunuh beberapa alien dan menyelamatkan kelompok Sersan Farrell. The new guy. What's his name again? Ketika sudah keluar dari medan perang, Cage dan Rita pun segera pergi menuju ke sebuah rumah di mana di situ terdapat helikopter yang akan digunakannya menuju ke otak alien yang berada di bendungan tersebut. Dan faktanya, Cage sudah berulang kali mencoba menuju ke sana dengan menaiki berbagai kendaraan, dan sejauh yang dia tahu, helikopter tua itulah satu-satunya peluang dia untuk berhasil. Namun, hal itu ternyata tidak semudah membalikan telapak kaki, karena tiba-tiba ada alien yang muncul hingga membuat Rita harus tewas beratusan kali tepat di depan mata Cage. Faktanya, setelah berulang kali bersama Rita, Cage ternyata mulai menyukainya, dan itu membuat Cage merasa sangat sedih tatkala harus melihat orang yang disukainya harus mati berulang kali tepat di depan mata kepalanya sendiri. I got something on my face, soldier. Sorry to disturb you, Sergeant. Hingga saat bangun kesekian kalinya, Cage pun memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sampai di lokasi helikopter, Cage langsung menuju ke bendungan tersebut. Tiba di sana, Cage akhirnya menemukan fakta mengejutkan bahwa penglihatannya tentang lokasi otak tersebut adalah sebuah perangkap dari si alien untuk menipu dirinya. Saat bangun, Cage langsung menjelaskan hal itu kepada Rita dan Carter, hingga Carter mengatakan bahwa ada satu cara lain untuk mengetahui di mana lokasi otak alien itu, yaitu dengan cara menghubungkan Cage dengan otak alien tersebut menggunakan sebuah alat yang Carter ciptakan. Alat tersebut dinamakan alat penghubung atau konektor inverter, apalah gitu. Carter sendiri sudah menciptakan dua alat penghubung, namun ide tersebut sempat mendapat penolakan dari pemerintah yang membuat satu alatnya disita oleh pihak militer. Dia sendiri memegang satu alatnya, namun itu sudah rusak, dan satu-satunya alat yang tersisa berada di gedung tempat si jenderal yang tadi kita lihat di awal. Untuk itu, Rita dan Cage pun memutuskan untuk pergi menemui sang jenderal, dan setelah berulang kali melihat situasi dan posisi, akhirnya Cage bisa masuk ke ruangan jenderal tanpa ada orang yang mengetahuinya. Ketika sudah bertemu, Cage pun mencoba menjelaskannya dengan sangat terperinci, bahkan Cage membuktikan kemampuannya dengan mengatakan berbagai hal yang sebentar lagi akan terjadi. She typed up those orders for you authorized. When she left out the ones referring to the fuel dump at Grenada.
You forgot the fuel dump. General, this isn't the first time we've had this conversation. Okay? Pada akhirnya, si jenderal pun memberikan alat itu kepada Cage. Faktanya, si jenderal ternyata menganggap Cage mengada-ngada dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cage dan Rita. Saat kabur menggunakan mobil, Cage pun menggunakan alat penghubungnya dan berhasil menemukan di mana lokasi sebenarnya otak alien tersebut. Sialnya, mobil yang mereka kendarai harus mengalami kecelakaan yang membuat Cage harus pingsan dan mendapat transfusi darah. Otomatis sekarang Cage sudah kehilangan kemampuannya dan jika dia mati kali ini, maka dia tidak akan mengulangi waktu lagi. Alias, jika dia tewas kali ini, maka semuanya benar-benar akan tamat dan film pun tidak akan tayang di bioskop. Namun dengan semua yang telah terjadi membuat Cage belajar dan menyadari bahwa jika sudah tidak ada reply, maka dia harus maksimal dalam permainan kali ini. Dan karena tinggal satu langkah lagi untuk menang, Cage pun memujuk kelompoknya untuk menyerang lokasi otak si alien tanpa diketahui oleh Sersan Farrell dan si jenderal. Awalnya mereka semua ragu untuk mengikuti Cage, tetapi saat melihat Rita, mereka langsung yakin dan memutuskan untuk menjalankan misi ini. Seconds till contact. Sampai di lokasi, mereka pun langsung disambut oleh pasukan pelindung otak alien di sana dan misi itu pun mengakibatkan semua anggota kelompoknya mati. Bollocks! Namun dengan semangat seorang warga yang taat bayar pajak, Cage pun berhasil masuk ke dalam air di mana disitulah lokasi otak alien itu berada. Dengan bom yang dibawanya, Cage pun berhasil meledakkan otak alien tersebut hingga membuat semua pasukan alien yang ada berhasil dilumpuhkan. Cage sendiri terlihat sekarat dan terjatuh tepat di pusat darah otak alien tersebut. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Setelah itu, Cage pun kembali memiliki kemampuan untuk mengulangi waktu dan bangun di helikopter yang kita lihat tadi di awal. Dengan apa yang sudah dilakukan Cage, akhirnya umat manusia bisa diselamatkan, walaupun mereka tidak mengetahui bahwa itu dilakukan oleh Cage seorang diri. Dari sini, hidup Cage pun akan berubah karena jika dia tewas dalam kecelakaan atau tewas karena dibunuh, maka dia akan kembali ke waktu semula dan akan terus seperti itu sampai dirinya bosan untuk hidup. Terakhir dikabarkan bahwa Cage bergabung dengan MI6 dan mendapat tugas untuk menjalankan misi yang mustahil alias Mission Impossible. Tamat ending yang mengencrotkan.